kejadian ini ya ada 100 orang itu hilang karena ya ikut terhanyut sama air yang mengalir, yang menghantam, yang begitu deras arusnya gitu loh Bolo. Ini 100 orang hilang, bener-bener kayak hilang, gak ditemukan gitu loh Bolo. Hai Bolo, selamat datang di channel Najah Bercerita. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah tragedi yang amat sangat kelam, yaitu tentang tragedi bencana alam yang konon katanya ini adalah bencana alam kecil tapi amat sangat mematikan. Nah, dalam tragedi ini Bolo ya, ada 99 orang meninggal dunia. 100 orang hilang begitu saja dan ratusan orang luka-luka serta 300 rumah terporak-porandakan Bolo. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja cekidot. Nah, tragedi yang amat sangat kelam, yang amat sangat mematikan ini Bolo ya, ini dinamakan sebagai tragedi Situ Gintung. Nah, Situ Gintung sendiri ya Bolo ya, ini dibangun pada zaman kolonial Belanda ya, pada tahun 1932 sampai dengan 1933. Nah, Situ Gintung ini tuh dibangun ya, ini karena memang untuk menampung air hujan dan untuk perairan pertanian atau untuk irigasi gitu loh Bolo ya. Dan Situ Gintung sendiri ini ya semacam waduk atau bendungan air yang amat sangat luas, di mana memiliki luas sekitar 31 hektar dan kedalaman sekitar 10 meter begitu Bolo. Nah, pada tahun 1970-an ya, banyak sekali warga yang kemudian kayak ya membuat suatu pemukiman masif ya di area Situ Gintung tersebut. Ya, tak hanya itu Bolo ya, karena memang Situ Gintung ini adalah sebuah waduk ataupun bendungan yang amat sangat luas, yang indah juga. Jadi banyak orang tuh kayak ya pengen liburan lah, atau berwisata lah, atau merefresh diri lah, atau refreshing lah ke Situ Gintung tersebut atau ke waduk tersebut di sore hari gitu loh Bolo. Ya. Dan karena fenomena tersebut ya, ini banyak sekali masyarakat yang merasa tertarik nih untuk kayak membuat suatu bisnis di area Situ Gintung tersebut. Ya, jadi ya Situ Gintung kayak perlahan demi perlahan, yang awal mulanya itu fungsinya sebagai bendungan atau waduk atau menampung air hujan, ini juga kayak digunakan sebagai tempat wisata karena ternyata banyak sekali pembisnis ataupun warga itu kayak mulai tuh membangun tempat wisata di area tersebut, membangun kayak ya tempat makan lah, atau restoran lah, atau kolam renang lah gitu loh Bolo. Ya. Nah, semakin kesini ya Situ Gintung yang awalnya itu luasnya sekitar 31 hektar ternyata mengalami penyusutan menjadi sekitar 21 hektar sekian gitu loh Bolo. Pada tahun 70-an hingga sekarang ini konon katanya seperti itu. Ya, dari berita yang saya baca. Dan kedalamannya itu menjadi 4 meter saja. Padahal mula-mulanya ya 10 meter. Ya. Nah, ketika Situ Gintung ini kayak seperti perlahan demi perlahan berubah fungsi ya. Jadi kayak warga setempat terkhusus kayak
pengelola Situ Gintung ini semacam kayak mengabaikan fungsi utama dari Situ Gintung ini, dan konon katanya dulunya ya pengelola setempat itu kayak tidak melakukan semacam perenovasian atau perawatan secara berkala gitu loh, Bolo. Ya, sehingga Situ Gintung itu pada tahun 2009 itu benar-benar kayak sudah bisa dikatakan banyak sekali mengalami berbagai macam kerusakan. Nah, pada suatu ketika ada seorang ahli ya, atau ada kelompok ya, kelompok peneliti ya, ada kelompok peneliti di sini itu kayak meneliti Situ Gintung ini, Bolo. Ya, bendungan ataupun semacam kayak waduk Situ Gintung ini gitu loh, Bolo. Nah, kata dari peneliti tersebut ya, itu memang Situ Gintung ini kayak sudah mengalami kerusakan, sudah kayak memang harus diperbaiki gitu loh, Bolo ya. Dan peneliti ini kayak ya bilang sama warga bahwa memang harus segera untuk diperbaiki. Nah, warga ini karena memang merasa terancam nih kalau misalkan Situ Gintung nggak segera diperbaiki, maka warga ini kayak langsung lapor kepada pihak pengelola Situ Gintung. Mula-mulanya atau awal-awalnya pihak pengelola seperti kayak mengabaikan, tapi pada hasil akhirnya ya pengelola ini akhirnya bersedia untuk melakukan perbaikan Situ Gintung ini gitu loh, Bolo. Namun ternyata, Bolo, ya Situ Gintung ini ya itu tuh diperbaiki di bagian hulu ya, atau di bagian lembah yang bagian atas ya, atau yang bagian atas, karena Situ Gintung itu kan kayak ada bagian atasnya, ada bagian ujung, dimana ujung ini kayak paling rendah gitu loh, Bolo ya, untuk areanya, tempatnya gitu loh, Bolo ya. Nah, yang diperbaiki ini bagian hulu, sedangkan yang di bagian hilir ini ya itu yang harusnya kayak ditangani secara lebih cepat, secara lebih optimal gitu loh, Bolo. Karena pihak pengelola ini seperti tidak melakukan perbaikan secara maksimal ya, seperti kayak ya bagian hulu saja yang benar-benar diperbaiki ya, atau bahkan perbaikannya kurang maksimal lah, terutama bagian hilir ini yang seharusnya kayak harus lebih diutamakan gitu loh, Bolo ya. Jadi kayak kerusakan ini masih terus terjadi gitu loh, Bolo, walaupun diperbaiki karena konon katanya perbaikannya belum benar-benar maksimal. Hingga suatu ketika di tanggal 26 Maret 2009 hujan ini benar-benar kayak mengguyur area Situ Gintung. Nggak berhenti-henti nih, Bolo ya, hujannya bener-bener kayak hujan deras ini mengguyur sekali ya, dari pagi sampai malam sampai dini hari pula gitu loh, Bolo ya. Dan di jam 2 dini hari tanggal 27 Maret 2009, karena memang hujan ini nggak berhenti ya, dan air yang ada di Situ Gintung ini semakin naik ya, sedangkan bendungan ini ya atau waduk ini kayak seperti sudah tidak kuat lagi untuk menampung air pada saat itu, karena memang airnya sudah semakin naik dan sudah banyak sekali air ini yang kayak merembes atau bahkan keluar dari sisi-sisi tanggul gitu loh, Bolo ya. Pada di jam 2 dini hari tersebut ini alarm bunyi ya, karena memang di area Situ Gintung tersebut ya, di waduk tersebut itu ada semacam kayak alarm tentang menunjukkan bahaya gitu loh, Bolo. Di jam 2 dini hari tanggal 27 ini bunyi. Wah, alarmnya bunyi ya begitu kencang, tapi kayak warga sekitar tidak begitu memperhatikan pada saat itu ya, karena pada saat itu masih jam 2 dini hari, atau bahkan memang pada saat itu warga kayak merasa ini kayak hal yang biasa, atau nanti juga walaupun sekarang sedang naik ya nanti juga paling surut lagi tuh airnya gitu loh, Bolo. Ya, tapi ternyata, Bolo, alarm itu bunyi kembali.
Dan bunyinya itu kayak semakin kencang banget pada saat itu gitu loh, Bolo. Ya. Hingga pada jam ya sekitar menuju subuh ya, Bolo ya. Tanggul yang bagian hulu ini jebol. Ya, bener-bener kayak air ini menghantam rumah warga. Dan konon katanya airnya itu naik sampai ya sekitar betis orang dewasa pada saat itu. Dan warga yang memang ada di bagian hulu ini kemudian melarikan diri pada saat itu, Bolo. Ya, karena memang ya mereka semacam kayak merasa takut gitu loh, Bolo, pada saat itu. Nah, kemudian tepat di jam 4 pagi, tanggul yang ada di bagian hilir ini jebol, Bolo. Jebol. Dan air kemudian benar-benar kayak semacam ditumpahkan ke rumah warga atau ke sekitar area yang bagian hilir ini. Dan konon katanya ya jebol yang kedua ya, tanggul yang jebol yang kedua ini itu kayak bener-bener lebih dahsyat sekali pada saat itu konon katanya gitu loh, Bolo. Ya, ini kayak merinding sekali. Karena memang pada saat itu ya konon katanya orang yang sedang tertidur, terlelap atau yang masih kayak beristirahat itu nggak tahu apa-apa, kemudian kayak mereka ya langsung tenggelam karena air tersebut. Banyak orang yang semacam melarikan diri, ada orang yang naik ke atap genteng gitu loh, Bolo. Rumah mereka pada hancur, mereka kayak semacam ya pegangan kayu lah, pegangan besi lah. Intinya kayak berpegangan di suatu hal atau di suatu apa ya, benda yang bisa membuat mereka tidak terhanyut gitu loh, Bolo. Ya. Dan konon katanya, Bolo, dalam kejadian ini ya ada 100 orang itu hilang karena ya ikut terhanyut sama air yang mengalir, yang menghantam, yang begitu deras arusnya gitu loh, Bolo. Ini 100 orang hilang, bener-bener kayak hilang, gak ditemukan gitu loh, Bolo. Ya, dan 99 orang meninggal dunia di kejadian tersebut. Dan bener-bener kayak ya ada yang meninggal karena apa ya, nggak bisa nafas karena memang tenggelam pada saat itu, atau ada yang meninggal karena kejatuhan apa ya, keruntuhan semacam bangunan atau kayu-kayu atau benda. Dan bener-bener kayak ini ngeri sekali gitu loh, Bolo. Ini kayak semacam bencana yang bener-bener menjadi luka yang begitu dalam gitu loh, Bolo. Ya, dan konon katanya ya ini ada 300 rumah yang bener-bener hancur, yang bener-bener kayak ibarat kata diporak-porandakan, diluluh lantakan oleh air yang bener-bener menghantam gitu loh, Bolo. Ya. Dan konon katanya, Bolo ya, rumah atau perumahan yang bener-bener hancur banget ini ya, yang kayak parah banget ya, itu kayak ada di perumahan warga yang di Kampung Poncol dan juga Kampung Gintung. Begitu, Bolo ya. Tapi semoga ya musibah ini benar-benar menjadi semacam kayak pembelajaran penting untuk kita semua gitu loh, Bolo ya. Dan semoga para korban ini benar-benar ya bisa di sisi Sang Maha Kuasa yang benar-benar di tempat yang benar-benar layak lah, amin. Ya, karena memang ini menjadi luka yang begitu dalam gitu loh, Bolo. Dan konon katanya ada semacam kayak warga yang melihat ya apa ya, semacam kayak seseorang yang berdiam diri di suatu tempat
dan warga tersebut itu kayak berusaha untuk menyusul orang tersebut. Nah, ketika warga itu menyusul orang tersebut, tiba-tiba juga konon katanya orang itu ya itu kayak hilang secara seketika ya. Tapi ketika warga itu melihat orang itu hilang seketika, warga tersebut itu kaget, dan warga itu kayak melihat di sekitar tempat tersebut, dan ternyata di sekitar tempat tersebut ya, di bawah runtuhan tumpukan-tumpukan barang yang benar-benar besar sekali, itu ada manusia yang benar-benar kayak tertimbun gitu loh, Bolo. Dan ketika sudah dievakuasi, ternyata ya orang atau manusia yang tertimbun barang-barang tersebut itu konon katanya wujudnya atau sosoknya itu sama persis yang dilihat oleh warga dari kejauhan pada saat itu gitu loh, Bolo. Ini benar-benar kayak merinding banget ya. Dan pada kejadian itu juga, Bolo ya, ternyata yang paling menjadi semacam kayak fenomena besar adalah masjid yang benar-benar kayak masih berdiri kokoh di area Situ Gintung tersebut. Padahal rumah-rumah ini kayak sudah porak-poranda, tapi masjid tersebut ya, Bolo ya, itu konon katanya masih benar-benar berdiri kokoh pada saat itu. Ya, ini kayak kuasa Sang Maha Kuasa menunjukkan ya tentang kebesarannya gitu loh, Bolo ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bener-bener kayak menunjukkan kebesarannya, di mana ada masjid yang terhantam tapi masih berdiri kokoh, dan para jamaah atau orang-orang yang menunaikan ibadah sholat subuh ya di masjid tersebut pada momen kejadian itu benar-benar alhamdulillahnya semuanya selamat gitu loh, Bolo. Dan tragedi Situ Gintung ini ya, ini benar-benar kayak menjadi luka terdalam masyarakat Indonesia, sehingga pada saat itu banyak sekali masyarakat Indonesia dari berbagai macam kota provinsi itu menyalurkan bantuan mereka. Ada yang dimana mereka itu mengirim bantuan baik berupa makanan ya, atau pakaian ya, atau obat-obatan gitu loh, Bolo, pada saat itu ya. Alhamdulillahnya banyak sekali masyarakat Indonesia yang tergetuk hatinya pada saat itu untuk mengirimkan bantuan kepada para korban. Dan pada saat kejadian tersebut ya, area Situ Gintung ini benar-benar kayak semacam seperti mati secara sementara ya, karena memang semuanya sudah terporak-porandakan gitu loh, Bolo. Begitu ya. Nah, pada kejadian di tahun 2009 ini ternyata ini menjadi ya pelajaran juga untuk pihak pemerintah, pihak pengelola, sehingga ya pada saat itu ini kayak membuat pihak pemerintah dan pihak pengelola lah itu benar-benar kayak ya mulai melakukan perbaikan ya secara berkala ya, karena memang bangunan Situ Gintung ini benar-benar ya konon katanya pada saat dibangun oleh pihak Belanda ini tidak diperuntukkan untuk bangunan dalam masa ratusan tahun. Jadi benar-benar kayak harus benar-benar kayak ya melakukan perbaikan untuk bangunan ini, dan pihak pemerintah juga sudah melakukan perbaikan untuk bangunan Situ Gintung ini. Dan Situ Gintung ini kayak pada saat kejadian tersebut ya, itu karena benar-benar menjadi pembelajaran penting, sehingga konon katanya pasca kejadian ini Situ Gintung diubah nama menjadi Bendungan Gintung, begitu, Bolo ya. Alasannya secara pasti ya saya belum nemu ya, Bolo ya, tapi intinya ini dijadikan sebagai bendungan ya, namanya diubah menjadi Bendungan Gintung, dan kayak semacam ya fungsinya ibarat kata dirubah gitu loh, Bolo ya. Dan ternyata memang masih banyak sekali orang yang berwisata ke area tersebut, tapi kayak untuk wisatanya sekarang itu lebih ke danau kecil di bagian perairan yang luas ini gitu loh, Bolo ya. Tapi intinya, Bolo, kita doakan untuk para korban semoga benar-benar mendapatkan tempat di sisi Sang Maha Kuasa secara layak
Dan semoga para keluarga korban yang ditinggalkan ini benar-benar kayak mendapatkan kekuatan, ketabahan, dan sesuatu hal yang hilang, sesuatu hal yang pergi, sesuatu hal yang rusak tergantikan dengan sesuatu hal yang lebih indah. Amin. Amin ya. Amin ya robbal alamin. Karena memang ini menjadi luka yang begitu mendalam gitu loh Bolo ya. Baik, terima kasih Bolo sudah mau mendengarkan cerita dari Najah. Dan kalau Bolo ingin share nih cerita-cerita atau informasi ya tentang sesuatu hal, bisa ya langsung komen di bawah atau kirim ya email ke email Najah Bercerita. Begitu Bolo ya. Terima kasih. Bye bye Bolo.